Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ikhwanul kiram, kembali di channel Wisnu Media melanjutkan kitab Al-Minhahus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lau zakkaitum rajulan, lamun nganggep bagus sira rajulan ing wong lanang, hatta ja'altumuhu, sehingga dadekake sira kabeh hu ing rajul siddiqon ing ahli temen, ing wong sing ahli temen. La ya'ba'u, ora merduli sapa al-haqu Allah subhanahu wa ta'ala bihi kelawan rajul. Wa huwa hale utawi rajul yusakinu iku manggonake ad-dunya ing dunya biqalbihi kelawan atine rajul. Fakila manggon den ucapake lahu marang rajul, fa idza sakana, mongko tetkalane manggonake ha ing ad-dunya li ajli ikhwanihi, krana arahe marang dulur-dulure rajul, wa iyalihi lan keluargane rajul, wa ghairihim lan sak liyane ikhwan wa iyal, minal malazimi, bayane sangka pira-pira wong kang ditetepake, liyung fikoha, supaya iso nafakoi, ngekei nafakoh, nginfakake ha ing dunya alaihim ing atase mulazim. Fakola mongko jawab sapa Abu Hasan Ali Ibnu Al-Muzayyin, dauna ninggalako sira ing ingsun min hadhil zalaqati, saking ikilah pira-pira perkara kang melesetake. Hadirin ingkang dipurmati Allah, niki ditekanke pramila pembahasannya rada dawa kali Syekh Ibrahim Al-Mabduli, sebab kebanyakan manusia itu diingokne, diplesetke, dijauhkan dari at-taubah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebab perkara-perkara dunia. Lau zakkaitum rajulan hatta ja'altumu siddiqon la ya'ba'u al-haqqu bihi wa huwa yusakinu ad-dunya biqalbihi. Jadi seandainya seseorang itu kita anggap siddiqon, tapi dalam hatinya masih ada dunia, mongko Gusti Allah layak bau, tidak diperdulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal seperti ini yang sekarang umum terjadi. Ngene karo Gusti Allah, kita itu diperingatkan untuk urusan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Diisyaratkan oleh Allah bahwa kebanyakan yang menggelincirkan orang-orang mukmin itu di urusan-urusan dunia, urusan-urusan harta benda dan urusan-urusan anak. Mengane ditekanke kalih Syekh Ibrahim Al-Mabduli. Fakila, ketika ditanya Abu Hasan Ali Al-Muzayyin, seandainya ketika orang itu berniat mengambil dunia untuk keperluan keluarga, keperluan teman, atau orang-orang yang bisa dibantu oleh dia, sehingga dia itu memalingkan dari tujuan ridho kepada Allah, itu dijawab dauna. Ini jawaban diplomatis saking Syekh Abu Hasan Ali Ibnu Al-Muzayyin. Dauna, tinggalku aku min hadhiz zalaqat, dari perkara-perkara yang bisa menggelincirkan kita dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini penting, hadirin yang dimuliakan Allah. Kebanyakan manusia itu
tergelincir dari jalannya Allah dengan sebab-sebab dunia, dan ini halus sekali. Pramila hari nganggo kan salah satu contoh, kadang-kadang seandainya kita pejabat, kita didik keluarga kita, anak kita untuk hidup sederhana dengan gaji yang benar-benar halal. Kadang-kadang kita itu digoda oleh anak. Anak kita sekolah di sekolahan, ada ulang tahun itu. Kadang-kadang diundang, akhirnya ada hadiah-hadiah. Ketika kita itu tidak ikut-ikutan dengan dia, akhirnya merasa terkucil. Nah ini kebanyakan sing tegen untuk hal seperti ini itu jarang sekali zaman sekarang. Nah, ini kadang-kadang salah satu contoh yang paling indah dicontohkan oleh Mbah Yai Haji Abdul Rahman Wahid, Allah yarham. Dia itu tidak tergoda. Walaupun dia itu jadi presiden, tidak memperkaya diri, anaknya itu tidak diberi fasilitas-fasilitas yang bukan haknya. Itu sulit sekali untuk masa sekarang. Ya, ini ujian-ujian dunia itu halus sekali, sehingga bisa menggelincirkan kita dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditekankan dengan kuat oleh Syekh Abu Hasan Ali Ibnu Al-Muzayyin rahimakumullah, harus berpegang teguh dengan prinsip-prinsip zuhud fid dunya seperti ini. Wallahi, itu sampai sumpah. Ma halaka man halaka min ahli thariq illa min halawatil ghina. Ma halaka, ora rusak, ora hancur, man halaka sapa wong sing rusak atau sing hancur min ahli thariqi, bayane sangka wong sing ahli thariqah, orang yang menempuh jalan salik untuk mencapai keridhaan Allah, illa, kecuali min halawatil ghina fi nufusihim, kecuali dari merasakan manisnya kecukupan dari hati-hatinya. Manisnya rasa kaya, manisnya kecukupan dari hati-hatinya. Min nufusihim. Ini itu yang melenakan kita. Milo, kadang-kadang kita beri contoh atau sudah kita masa turunnya Pak Harto itu, ada kerusuhan di mana-mana, menjara, merampok toko. Di antara barisan tukang becak 5 itu ada satu yang nggak mau, Ketika didekati oleh perwira TNI, yang heran dengan orang ini. Teman-temannya pada menjara, bawa beras, bawa TV, bawa pakaian. Dia itu tidur di becak, di atas becaknya itu. Aneh. Inilah sebab apa? Dia tidak tergoda. Ketika ditanya, sampainya apa kok gak koyo kanca-kancane? Niku senes bondo kula, Pak. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang mempunyai kecerdasan spiritual dan kekuatan iman yang berlebih. Padahal dia juga butuh, seperti teman-temannya. Tapi tidak, itu bukan harta saya. Nah, ini akhirnya oleh Panglima itu, dia aku jadi anak. Sebab tidak seperti teman-temannya lain. Nah ini, pramila hadirin ingkang kula mulyakaken, niki lho kula nalikane teng pondok niku
Ya ini ku nek ndongane Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Seperti Al-Qur'an. Doanya kita itu semoga digolongkan orang-orang yang siddiq. Ternyata di masa-masa sekarang itu sulit sekali orang-orang yang siddiq, yang ikhlas, tulus. Mentaati, ngelakoni kebenaran itu memang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang kula muliakan, ketika Rasul di keterangan yang dahulu hubbul mal wasyaraf yumbitani nifaq. Orang yang cinta dengan harta dan cinta dengan kedudukan menumbuhkan sifat-sifat kemunafikan. Nah ini, menumbuhkan sifat-sifat kemunafikan, kepalsuan. Nah ini, di zaman akhir ini sangat sedikit sekali orang-orang yang benar-benar jujur. Kadang-kadang teriak takbir Allahu Akbar, di belakangnya ada motivasi politik. Kadang-kadang berdakwah, di belakangnya ada motivasi ekonomi. Kadang-kadang memberi, undang wartawan, foto, expose. Memberi, bersedekah, ada motivasi politik, ada motivasi sebab ben terkenal, ada motivasi supaya dapat pengikut yang banyak. Ini kan kepalsuan. Dan itu tipis sekali antara yang palsu dengan yang asli. Ini yumbitani an-nifaq. Cinta harta dan kedudukan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Hal seperti itu. Hal seperti ini loh yang ditekankan oleh Wali Agung Syekh Ibrahim Al-Matsbuli. Lau zakaitum rajulan hatta ja'altumu siddiqan layak ba'u al-haqqu ta'ala bihi wa wa yusakinu ad-dunya biqalbihi. Alhamdulillah hadirin yang kula muliakan, mencari orang yang siddiq gitu, yang benar-benar tulus, ikhlas itu sulit sekali masa sekarang. Ini penghalang kita dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Da'una min hazizalak. Bahkan ketika kita berdalih, seandainya kita mengambil harta yang syubhat, tapi untuk kita infakkan. Kita mengambil harta yang syubhat, harta sedekah politik. Dengan niat, kita infakkan. Tapi, apa dawe Abu Hasan Al-Muzayyin, hazizalak. Inilah perkara-perkara yang menggelincirkan kita. Beramalah hadirin yang kalau akan halus sekali dunia. Kalau kita itu nggak berhati-hati untuk mencapai makom seperti itu, makom siddiqin itu sangat sulit sekali di masa sekarang. Sebab apa? Godaan kita dari anak, dari istri, dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ma halaka man halaka min ahli tariq illa min halawatil ghina fi nufusihi. Ini sampai bersumpah. Demi Allah, kehancuran orang-orang yang hancur dahulu itu ketika dia itu merasakan nikmatnya, manisnya dunia, manisnya al-ghina. Seperti itu kadang-kadang orang asalnya ikhlas, mengajar ikhlas. Nah, ketika dia itu tambah hartanya, malah kedonyan. Dulu bisa ikhlas, nalikane miskin. Ketika dia itu tambah kaya, tambah dunia. Itu banyak sekali. Bahkan kadang-kadang setingkat ustadz. Nah, posting
rumahnya yang mewah, kendaraannya yang mewah, istrinya yang banyak. Itu ini halus sekali. Min halawatil ghina fi nufusihim. Pramila hadirin kang kula muliakan, masaih-masaih agung, masaih-masaih kafir itu mencontohkan kepada kita bagaimana kesederhanaan, bagaimana keikhlasan yang sekarang jarang dimiliki. Itu kan dia dulu ikhlas, begitu viral sudah lain. Jika ikhlas, narikane masih kekurangan teman, saudara, berkunjung, dia itu masih fair, masih terbuka, masih akrab. Ketika sudah terkenal, itu sudah lain. Sudah mulai pilih-pilih. Ini bahaya nih, halawatil ghina. Pramila hadirin kang kula muliakan, itu loh yang ditekankan. Hadhihi zalaqat. Menurut Syekh Abdul Hasan Ali Ibnu Al-Muzayyin sampai bersumpah itu. Wallahi, demi Allah, allazi la ilaha illahu, allazi kang la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illa huwa, kejaba angin Allah Subhanahu wa taala. Inni setune ingsun la arifu iku weruh ingsun, ngerti ingsun man ing wong yadkhulu kang mlebu alaihi ngatasi man apa ardud dunya, pira-pira apa ardud dunya, bondo-bondo dunya, fayuksimuhu mongko bagi sapa man ing ardud dunya ala hukukillah ing ngatasi pira-pira hak Allah taala, fayasiru mongko dadi zalika ing mengkono-mengkono yuksimu ma'a baroati sahatihi, sartane pelatarane atine wong, hijaban iku dadi penghalang, kotian tur medhot lahu marang wong anillahi ta'ala adoh saka Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki orang-orang yang kadang-kadang menganggap bahwa dia itu sudah melaksanakan hak-haknya Allah, sing akhire mlebu teng atine niku dunia. Gak krasa piyambake. Iku dadi hijab, dadi penghalang, dan jadi pemutus. Jadi pemutus orang itu dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini diparingi pirsa, masa sekarang itu banyak terjadi. Kadang-kadang wis oke lah, aku nampa duit sing remeng-remeng ritek lah. Tapi kita nggih sedekah, kita nggih nyumbang, kita kene kono tak kene. Tapi kalau dia itu waspada, akhirnya apa? Tumbul basirohnya. Tapi nggak kerasa. Pramila diparingi pirsa kalih Syekh Abdul Hasan Ali Ibnu Al-Muzayyin. Enten tiyang niku baru jual tanah, mampir ambil pensiun di bank. Tertinggal uangnya itu di punten stasiun. Ratusan juta. Sing nemu office boy. Dibuka. 300 lebih. Dia simpan. Dia menanti pemilik. Padahal dia itu butuh. Seandainya dia itu mau, nggak ada yang tahu. Ini loh hakikatnya siddiqon itu ini. Orang-orang yang benar-benar tulus, ikhlas, taat kepada Allah. Sementara kita itu tahu sekali. Orang-orang yang gajinya tinggi, sudah jelas gajinya, rumahnya bagus, mobilnya banyak, masih mau korupsi, masih mau mengubah-ubah angka. Dan itu merata sekali. Mau haji berapa kali? Mau sholat sampai
gosong bathuke lho. Hijaban. Qati'an anillah. Gak bakalan nyambung kepada Allah. Walaupun oke lah, aku lek korupsi iso aku bantu dulurku, aku iso bantu ngekei wong miskin. Itu gurur, tertipu oleh syaitan. Dan rata-rata kita itu terpeleset zalakotnya kita itu di urusan-urusan dunia seperti ini. Alhamdulillah hadirin yang kula muliakan. Ini masuk bab penting untuk zuhud. Sebab apa? Wali-wali agung itu Syekh Ali Hasan As-Sadzili itu orangnya kaya. Kaya. Hartanya banyak, tapi hatinya itu gak kumandel marang dunia. Makanya jangan dimaknai ketika tasawuf, ketika kita itu ala thariqah ilallah, dimaknai orang itu harus miskin. Bukan maksudnya itu. Nah, ketika kita itu mau berusaha, seandainya jadi pengusaha, bisa memberi pekerjaan orang lain, yang memang jujur boleh. Tapi ditekankan di sini, hati-hati. Zalakot manusia itu, hal-hal yang menggelengkan manusia itu kadang-kadang halus untuk urusan dunia. Urusan dunia. Nah, ini kadang-kadang kita itu aneh, kadang-kadang di masjid, di musola, itu royokan pemimpin, kepengen nek ngarep royokan. Itu sebab sudah hilang sifat tawadhu. Nah niku bijahin nas niku. Asal-asalnya apa? Hubbul syaraf. Hubbul mal wa syaraf yumbitan ini. Menumbuhkan sifat-sifat kemunafikan. Ini apa? Di masjid, di musola kok royokan pemimpin. Aneh nih. Nyapa kok aneh? Sebab dia itu tahu orang yang di atasnya bagaimana kepemimpinannya. Tapi kok sampai royokan nih? Pasti itu. Hubbus syaraf itu. Pasti kan. Sebab itu. Asal-asalnya kan itu. Makanya itu halus sekali. Akhirnya yumbitan ini nifak. Jadi wiritan gak iso suwi deh. Tapi berhubung duwe umat akeh tak suwe-suwe kene wiritan. Tapi lek salat nang omah, wes yumbitanin nifak. Akhirnya pencitraan. Akhirnya tebar persona. Padahal itu masalah keagamaan. Nah itu hijaban qati'an anillah. Yang bisa menghijab, yang menjadi penghalang dan pemutus kita dari Allah ketika kita itu dicampuri hati kita dengan urusan-urusan dunia. Hubbul mal wasyaraf. Cinta harta dan cinta kedudukan. Pramila niki ditekanke Syekh Ibrahim Al-Matsbuli ketika mengambil dawuh saking Abdul Hasan Ali Ibnu Al-Muzayyin. Ini penting sangat sebab masa-masa sekarang ini yang menenggelamkan manusia, bahkan orang-orang yang berilmu itu adalah hubbul mal wasyaraf. Cinta kepada harta dan cinta kepada kedudukan. Itu bisa menghijab kita, menghalang hati kita dan menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim fit taubah. Mengane kula lembasami harus nglanggengke, harus selalu telaten ngajekake taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun hadirin ingkang kula mulyakaken, mungkin untuk saat ini pertemuan kita kali ini cukup sekian. Ikuti selalu Wisnu Media Channel, channelnya LDNU Kecamatan Kandar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Dukungan Anda semua kita butuhkan untuk kelestarian acara ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.